Halo teman-teman, selamat datang di e-course Adobe Illustrator di channel Dayu Design. Kenalin, saya Dayu. Di video pertama pada modul kedua ini kita akan memulai pembelajaran melalui user interface dan tools di Adobe Illustrator ya. Apa saja tools yang ada di Adobe Illustrator? Yuk kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, di video yang pertama ini kita akan memulai pembelajaran dengan user interface dan tools di Adobe Illustrator ya. Di sini kita sudah masuk ke halaman tampilan awal pada Adobe Illustrator. Nah, setelah kalian membuat sebuah file terlebih dahulu, file baru, nanti kalian akan masuk ke halaman awal seperti ini ya. Ini adalah user interface atau tampilan awal pada Adobe Illustrator. Di sini tampilannya warna abu-abu gelap seperti ini. Lalu di sini ada bagian artboard, di bagian sebelah kiri ada yang namanya toolbar, di sebelah kanan ada namanya panel docking area, di sebelah paling atas ada namanya main menu, dan di bawah main menu ini namanya control panel. Oke, kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu ya. Oke, di bagian main menu ini ada beberapa opsi, yaitu seperti file, edit, object, type, select, effect, view, window, dan help. Nah, kita mulai dari main menu file. Nah, di bagian main menu file ini adalah pengaturan yang bersifat default ya di Adobe Illustrator, seperti new, ini membuat artboard atau file baru, bentuknya seperti ini, akan muncul pop-up seperti ini. Nanti ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Lalu di sini lanjut di bagian main menu file ini ada yang namanya new from template. Nah, ini untuk misalnya kalian sudah mempunyai template Adobe Illustrator sebelumnya dan kalian ingin memakai atau menggunakan template itu. Nah, kalian bisa klik di sini. Misal kalian sudah membuat template sebelumnya ya di Adobe Illustrator atau kalian mendownload di web browser, kalian bisa buka di sini. Lalu di main menu file juga ada open, ini untuk membuka file AI kalian yang sudah kalian ada sebelumnya. Lalu di bagian open recent files, ini adalah file-file yang sudah kalian edit sebelumnya di Adobe Illustrator. Dia akan ke-save di bagian open recent files agar kalian mudah dalam membuka atau mengedit file sebelumnya. Lalu di bagian bawah open recent files ada browse in bridge. Bagian bawah lagi juga ada close all, save as, save a copy, dan lain sebagainya. Nanti kita di modul selanjutnya atau di video-video selanjutnya secara terpisah ya, kita akan mempelajari satu-satu bagian main menu ini secara terpisah ya dan secara detail. Lalu di bagian main menu file ini di sebelah kanan ada edit. Nah, di bagian edit ini adalah pengaturan yang bersifat teknis untuk elemen yang sudah kita buat. Misalnya di sini bisa ada undo, redo, cut, copy, paste in front, paste in back, paste in place. Nah, nanti ini kita akan pelajari juga di video selanjutnya ya, satu-satu. Di video ini kita akan fokus pada pengenalan user interface Adobe Illustrator secara singkat ya. Lalu di bagian edit ini ada objek. Nah, di bagian objek ini adalah pengaturan pendukung untuk membuat sebuah objek yang sudah kita buat di artboard ya. Di bagian pengaturan main menu, misalnya di sini ada transform, ada arrange, align, group, ungroup, lock, unlock all, hide, show all, dan lain sebagainya. Nanti ini kita juga akan pelajari secara detail ya, satu persatu. Lalu di bagian objek ini ada type. Nah, di type ini adalah untuk segala keperluan teks atau type ya, type tool di bagian sini. Misalnya nih, saya membuat sebuah teks yang banyak. Nah, seperti ini. Lalu saya ingin mengganti teksnya seperti apa. Nah, di sini bisa kalian ganti di bagian panel docking area, atau kalian juga bisa mengedit atau mengganti typeface-nya di bagian control panel. Yaitu caranya dengan bordernya ini jangan aktif dulu ya. Klik terlebih dahulu 2 kali, lalu klik, bisa kalian ganti nih, sudah ada di control panel pengaturannya, kalian bisa ganti. Lalu di sini juga bisa coba kita aktifkan lebih dahulu bordernya. Lalu kita juga bisa di bagian Adobe Illustrator kita juga bisa membuat sebuah column seperti di Word ya. Di main menu, type, dan area type option. Nah, misalnya di sini jangan lupa juga ya kalian klik preview di sini agar secara live melihat perbedaan setelahnya dan sebelumnya.
Misalnya kolom mau berapa, 2, 3, atau sesuai kebutuhan ya, mau berapa. Rows-nya juga, barisnya atau paragrafnya mau berapa, bisa kalian atur sendiri, dan lebar gatarnya juga mau berapa. Pemisahnya ya, mau berapa lebarnya. Oke, lanjut di bagian tab ini kita akan pelajari juga secara detail di video terpisah ya. Sini ada banyak bentuk-bentuk type, fitur-fitur apa saja yang ada di Adobe Illustrator di bagian main menu type ini. Lalu di bagian type ini, di bagian kanan type ada select. Nah, di bagian select ini adalah untuk pengaturan menyeleksi suatu objek atau elemen yang sudah kita buat di Adobe Illustrator. Atau pada gambar juga ada ya. Intinya adalah untuk menyeleksi semua elemen yang ada di sebuah artboard. Misalnya saya tadi sudah membuat sebuah shapes. Oke, saya ingin menyeleksi semua shapes ini. Itu kalian bisa klik select all. Nah, itu kalian bisa klik semua pada file yang ada di Adobe Illustrator. Jika kalian ingin hanya menyeleksi shapes ini saja yang ada di bagian artboard ini, kalian bisa klik bagian artboard ini atau di sini ya nih. Klik, lalu kalian klik select, baru all on active artboard. Nah, dia hanya menyeleksi elemen yang ada di artboardnya aja, yang ada di artboard yang sudah kalian select. Atau misalnya saya membuat artboard lagi ya. Kalian tadi bisa klik di bagian toolbar, create artboard tool atau shift O shortcutnya. Lalu kalian klik option pada Mac atau pada Windows Alt. Lalu kalian klik shift. Nah, kalau sudah ke copy secara presisi, tadi ini kenapa ikut ke copy juga, karena ini kena artboard ini. Walaupun dikit ya, tetapi dia juga tetap kena artboard ini, jadi ngikut ke copy. Coba misalnya saya ingin menyeleksi artboard, menyeleksi elemen yang ada di artboard ini. Saya klik ini, nah dia akan ada warna hitam-hitam nih di sebagian sini nih. Kalau ini kan nggak ada ya, burem. Kalau udah diseleksi artboardnya, dia akan ada warna hitam-hitam di sini. Artinya sudah terseleksi. Klik, udah terselect ya. Lalu klik, nah baru klik select all on active artboard. Nah, jadi dia menyeleksi elemen yang ada di artboard ini saja secara semuanya menyeluruh. Lalu di bagian select bagian kanan ini ada efek. Nah, ini untuk semua keperluan efek di Adobe Illustrator untuk menambahkan efek-efek ya. Misalnya efek 3 dimensi, convert to shape, crop marks, distort and transform, pathfinder, rasterize, stylize, blur, dan lain sebagainya. Nanti ini juga kita akan pelajari satu-satu di video selanjutnya. Untuk 3 dimensi ini juga disesuaikan ya dengan device yang kalian gunakan. Soalnya kan untuk membuat sebuah 3 dimensi di Adobe Illustrator itu agak berat atau lag ya. Kalau misalnya device kalian dikurang standar dalam membuat sebuah 3 dimensi, itu akan jadi lag atau crash ntar Adobe Illustratornya. Lalu di bagian efek ini di sebelah kanan ada view. Nah, di bagian main menu view ini digunakan sebagai tampilan pendukung pada Adobe Illustrator. Misalnya kalian ingin membuat garis bantu ruler atau guide atau smart guide. Nah, kalian bisa. Nanti ini satu-satu kita akan bahas juga di video selanjutnya tentang ruler, tentang misal ruler ya. Tadi untuk shortcutnya adalah Ctrl R atau Command R ya pada Mac. Kalau di Windows Ctrl R. Misalnya saya ingin menggaris elemen ini. Nah, kalian bisa geser, klik. Kenapa ini nggak muncul? Karena tadi kita masih hide ya. Coba kita show, lalu misalnya view, baru ke guide, baru show guide, klik. Nah, dia akan muncul. Atau shortcutnya ini ya, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Command, (2) atau pada Windows Ctrl+2. Oke, lanjut. Di bagian view sebelah kanan ini adalah window. Ini window adalah untuk keperluan tools di panel docking area. Di panel docking area sini. Ini adalah tools untuk membantu kita sebagai tambahan ya. Untuk tools utama di sebelah kiri nih, toolbar. Ini adalah untuk keperluan tools tambahan. Misalnya saya ingin membuka pathfinder. Nah, dia akan ada di sebelah kanan ini, akan muncul. Atau saya ingin menghapus pathfinder. Kalian bisa klik
close. Nah, di sini kan nggak ada nih, hilang nih. Mana nih? Pathfinder kok hilang gitu kan? Karena sudah saya close. Lalu kalau bisa memunculkan lagi, kalian bisa klik window baru Pathfinder. Nah, baru ada lagi. Kalian bisa taruh di panel docking area. Atau bisa juga kalian taruh di bagian sini. Kalau ingin terpisah ya dari bagian sebelah kanan ini, kalian bisa taruh sini sendiri. Atau bisa juga taruh sini. Kalian atur sendiri aja sesuai dengan enaknya kalian ya, mau seperti apa. Oke, lanjut kita ke bagian kanan window ya. Ini help. Nah, help ini adalah untuk keperluan sistem ya, misalnya akun, terus ada updatean terbaru dari Creative Cloud dan lain sebagainya. Nah, di bagian main menu ini kita beralih ke bawah. Nah, di bawah ini adalah namanya control panel. Nah, di control panel ini adalah untuk membantu kita juga nih dalam mengeditan suatu desain di Adobe Illustrator. Control panel ini pengaturannya akan berubah ya, atau berbeda setelah kita mengklik atau menselect suatu elemen desain. Misalnya shapes seperti ini, nah dia akan berubah seperti ini. Di bagian control panel ini akan mengikuti pengaturan untuk kebutuhan elemen tersebut. Kalau shape seperti ini ada untuk kebutuhan align, terus opacity, stylenya seperti apa, warnanya. Nah, di text juga bisa tapi berubah. Untuk pengaturannya berbeda mengikuti apa yang dibutuhkan dalam pengeditan. Misalnya di sini ada align left, align center, align right, di sini juga ada untuk artboard dan lain sebagainya. Nanti ini kita juga akan pelajari secara detail ya di video khusus untuk pembahasan tentang ini pengaturan-pengaturan di bagian atas seiring dengan kita pembelajaran di Adobe Illustrator. Lalu di bagian control panel kita beralih ke bagian kiri. Nah, di bagian kiri ini adalah namanya toolbar. Ini adalah tools utama kita dalam mendesain suatu desain di Adobe Illustrator. Misalnya di sini ada select, ini untuk menselect. Lalu di sini ada direction tool, magic wand tool. Di sini juga ada gradient, pen tool, text, garis atau line segment tool. Terus ada shape, start tool, rectangle tool dan lain sebagainya. Di sini kita akan belajar secara detail ya satu persatu cara menggunakan tools utama di Adobe Illustrator. Nah, kita beralih ke bagian kanan. Nah, di bagian kanan ini ada namanya panel docking area. Nah, di panel docking area ini juga sebagai tools pendukung pada tools utama di toolbar. Nah, misalnya ini saya ingin menambahkan stroke. Kalian bisa klik properties baru tambahkan stroke. Misalnya 10 poin. Nah, seperti ini. Lalu juga bisa ya menambahkan apa saja layer, semua kebutuhan di window. Di sini ya di bagian sini. Misal kalian ingin mencari-cari nih di sini kok, misal kalian belum familiar ya terhadap icon di user interface Adobe Illustrator. Kalian ingin mencari gradient, kok nggak ada ya? Mana sih gradient gitu kan? Lalu kalian bisa langsung klik pada main menu window. Nah, baru cari gradient. Nih, setelah ketemu gradient, klik. Nah, dia akan muncul dengan sendirinya. Kalian bisa ubah-ubah sendiri ya. Lalu yang terakhir ini adalah untuk user interface atau tampilan pada workspace kerja kita, yaitu adalah artboard. Nah, ini adalah lembar kerja kita. Kita bisa mengedit artboard itu melalui toolbar di bagian sini. Shift O ya untuk shortcutnya atau artboard tool. Kalian klik, nah kalian bisa klik di bagian sini. Misalnya ini untuk X dan Y ini kan pada matematika itu X bagian horizontal dan Y bagian vertikal. Kalian jika ingin menggeser secara horizontal, X-nya bisa juga, terus Y juga bisa untuk vertikal, atas bawah. Kalian atur sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Sini juga ada untuk lebarnya, mau seberapa. Kalian ingin menambahkan lebar bisa klik ini. Atau bisa juga dari sini. Untuk lebih terstruktur ya, kalian ingin memperbesar atau melebarkan berapa. Lalu di bagian height ini adalah untuk tingginya. Kalian bisa atur di sini tingginya. Atau bisa juga di bagian sini. Nanti ini kita akan juga belajar di video selanjutnya dari video ini tentang artboard. Untuk pengaturannya juga bisa dari sini. Ini untuk titik tumpu. Ini untuk titik tumpu, misalnya titik tumpunya ini dari atas. Jadi dia akan melebarnya itu ke bawah. Misalnya 2000, dia akan ke bawah ya tingginya. Karena titik tumpunya yang sudah kita setting sebelumnya di bagian tengah atas. Di bagian atas nih di sini. Jadi titik tumpu itu di sini. Jadi saat kita ingin height-nya itu diperbesar, dia akan ke bawah.
Oke, sebagai tambahan dari saya ya. Jika kalian mempunyai sebuah file yang banyak, terus ingin mengedit file ini secara bersamaan, kalian bisa klik dari di sini, di sebelah kanan sini, kanan atas, lalu klik ini, klik icon ini, icon shapes ya yang terbelah, lalu klik mau berapa file, misalnya 2. Nah, dia seperti ini. Bisa juga kalian kembalikan ke bagian sini, atau juga kalian bisa kembalikan ke bagian sini. Nah, tampilannya hanya satu layar ya. Kalian bisa atur-atur ini sesuai dengan keperluan kalian. Ini akan kebuka sesuai dengan file yang ada di sini. Misalnya ada 3 ya. Kenapa bisa kebuka? Karena filenya di sini ada 3. Misal di sini 6 atau di sini 6 tapi berbeda, terus sini 4 dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian kanan atas ini ada workspace. Nah, di bagian workspace ini sesuai dengan kebutuhan juga ya. Kalau misalnya kalian fokus untuk mendukung layout. Nah, workspace pada Adobe Illustrator akan mengikuti tampilan fokus untuk layouting. Misalnya untuk kebutuhan membuat carousel Instagram ya, feeds seperti ini. Lalu misalnya kalian hanya sebagai workspace painting atau coloring ya, pewarnaan misalnya digunakan untuk membuat ilustrasi. Nah, kalian bisa gunain tampilan ini seperti ini workspace-nya, atau kalian juga bisa membuat workspace sendiri, yaitu adalah klik ini new workspace, klik. Nah, oke, kita kembalikan terlebih dahulu ya ke Essentials Classic, atau kita edit terlebih dahulu ya. Misalnya windownya Pathfinder-nya ingin di bagian sini, terus lainnya di bagian sini. Nah, terus ininya di bagian sini, transformnya. Oke. Nah, udah kayak gini nih. Kalian mau settingannya seperti ini workspace-nya. Nah, kalian bisa sendiri. Kalian bisa edit sendiri workspace kalian, yaitu klik new workspace, baru kalian namain apa namanya. Misalnya workspace saya. Lalu kalau sudah klik OK, nah dia akan ke-save di bagian sebelah kanan. Nah, bagian sebelah kanan ini workspace saya. Misalnya kalau saya ganti ke Essential, Classic, atau tipografi. Nah, setelah itu saya ingin workspace saya sendiri yang sudah saya buat sebelumnya. Baru saya klik workspace saya. Nah, dia akan seperti ini. Ke workspace yang sudah kalian buat ya. Jadi kalau misalnya ini di close, ini tetap ada. Oke, lanjut ke yang terakhir ya. Untuk bisa merubah warna tampilan pada user interface pada Adobe Illustrator, kalian bisa di preference, kalian bisa klik Illustrator pada Mac, baru klik preference, baru ke user interface. Atau untuk shortcutnya adalah Command K, atau pada Windows CTRL-K, atau pada Mac Command K. Klik. Nah, muncul preference, kalian klik yang user interface. Nah, kalian bisa ubah-ubah sendiri ya, mau warnanya seperti apa sesuai dengan kenyamanan mata kalian masing-masing. Kalau saya sendiri lebih suka warna yang gelap ya, karena lebih enak di mata saat mendesain dalam waktu yang lama. Nanti ini kita juga akan pelajari di video khusus pada preference ya. Oke teman-teman, di video ini sampai di sini dahulu. Terima kasih yang sudah menonton. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat file baru, terus artboard, dan penyetingan tentang layer, pemahaman tentang layer. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.